Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan tugas kami itu yaitu mempresentasikan analisis ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menggunakan metode SWOT atau SWOT. Anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, si Puspaningrum, Ardila Nurul Fatimah, dan Listiarini Budi Pangestuti. Baik teman-teman, jadi pembahasan pertama kita itu ada latar belakang, di mana sumber daya manusia atau SDM itu sendiri merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi dan perusahaan. Nah, perkembangan teknologi, globalisasi beserta juga dengan perubahan kebutuhan industri itu tuh menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Sejalan dengan tuntutan tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satunya itu ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Nah, kondisi ini tuh dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja, meningkatnya angka pengangguran, beserta juga kesulitan perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan analisis terhadap permasalahan tersebut menggunakan SWOT, Strengths, Wants, Openness, dan Thirst, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi serta merumuskan strategi dan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya itu rumusan masalah beserta dengan tujuannya. Jadi kelompok kami atau kelompok 14 itu akan membahas dari rumusan masalah. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, di mana tujuannya itu untuk mengetahui pengertian ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja. Yang kedua itu ada apa sih faktor penyebabnya, tujuannya itu untuk mengetahui faktor penyebab. Poin ketiga itu bagaimana analisis SWOT terhadap permasalahan industri dengan tujuan menganalisis penggunaan metode SWOT. Dan yang terakhir itu untuk apa solusi yang dapat dilakukan dengan tujuan menentukan solusi yang dapat diterapkan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian ketenaga kerjaan dan kompetensi tenaga kerja. Jadi ketenaga kerjaan itu merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah masa kerja. Sedangkan kalau kompetensi tenaga kerja adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Terus kompetensi terdiri dari dua aspek utama, yaitu yang pertama adalah hard skill. Hard skill itu terdiri dari kemampuan teknis sesuai bidang pekerjaan, misalnya itu mengoperasikan mesin menggunakan software tertentu atau melakukan analisis data. Yang kedua itu ada soft skill, yaitu kemampuan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan disiplin, serta kemampuan beradaptasi dan pemecahan masalah. Saat ini tuh perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja yang memiliki keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Jadi kompetensi tenaga kerja itu meliputi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kemampuan teknis, yaitu tadi hard skill dan soft skill. Terus di era modern ini kan tenaga kerja juga dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Boleh next?
Selanjutnya itu ada ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Yaitu ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja merupakan kondisi ketika kemampuan yang dimiliki tenaga kerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri tersebut. Nah, permasalahan ini sering disebut sebagai skill mismatch. Contohnya itu seseorang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, tetapi akibatnya itu perusahaan harus memberikan pelatihan tambahan, sedangkan pencari tenaga kerja itu sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, dampak lainnya itu antara lain meningkatkan angka kemiskinan, terus rendahnya produktivitas kerja, serta meningkatnya biaya pelatihan perusahaan, serta menurunnya daya saing tenaga kerja di Indonesia. Boleh next. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketidaksesuaian kompetensi. Yang dimana di sini ada satu, kurikulum pendidikan itu belum sesuai kebutuhan industri. Pembelajaran masih banyak berfokus pada teori dan praktik. Biasanya di sekolah-sekolah atau ranah pendidikan, terutama yang masih dalam pengawasan Kemendikbud seperti sekolah negeri, itu kurikulum itu masih disesuaikan dengan kurikulum dari dinas pendidik terkait. Berbeda hal dengan SMA, SMA lebih berfokus pada teori dasar. Teori dasar yang dimaksud itu teori terkait bidang pengetahuan seperti IPA atau IPS. Berbeda dengan SMK yang memang dikhususkan untuk industri. Namun SMK sendiri juga atau kejuruan sendiri itu juga masih terfokus pada teori, bukan lebih ke praktek. Memang lebih banyak praktek, namun tetap lebih ke fokusnya itu ke teori. Terus selanjutnya ada perkembangan teknologi yang sangat cepat. Tenaga kerja dituntut untuk terus memperbaiki keterampilannya, di mana terkadang tidak sejalan dengan faku apa kua, eh, tidak sejalan dengan kemampuan yang ada. Jadi kemampuannya itu belum cukup untuk bisa mengupgrade ke teknologi yang lebih baru, namun terkadang memaksakan yang mengakibatkan ketidakoptimalan tenaga kerja dalam proses pekerjaannya sendiri. Oke, selanjutnya ada kurangnya pengalaman kerja. Banyak lulusan memiliki teori, tetapi belum siap praktik. Jadi maksudnya apa? Jadi pengalaman kerja menjadi salah satu aspek yang sering dipertimbangkan oleh perusahaan. Dalam proses rekrutmen, banyak pencari kerja, khususnya lulusan baru, itu memiliki pengetahuan akademik yang cukup, tetapi belum memiliki pengalaman kerja yang memadai. Kondisi ini menyebabkan perusahaan itu harus memberikan pelatihan tambahan sebelum tenaga kerja dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya ada rendahnya pelatihan dan sertifikasi. Masih sedikit tenaga kerja yang mengikuti perkembangan kompetensi. Maksudnya apa? Jadi, eh pelatihan dan sertifikasi kompetensi merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, masih banyak tenaga kerja yang belum mengikuti program pelatihan maupun sertifikasi yang seringkali diadakan di beberapa instansi. Karena keterbatasan informasi, biaya, maupun kesempatan, akibatnya kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selanjutnya itu kurangnya penguasaan soft skill. Selain kemampuan teknis, perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, disiplin, serta kemampuan memecahkan masalah. Banyak tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi masih kurang dalam penguasaan soft skill-nya. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja. Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri itu merupakan permasalahan yang kompleks, bukan semata-mata permasalahan yang sepele atau ringan. Oleh karena itu, diperlukannya analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis SWOT yang meliputi strengths, weakness, opportunities, and threats.
Next. Nah, ini berikut adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu kondisi atau permasalahan. Nah, SWOT terdiri atas strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Melalui analisis SWOT, permasalahan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri itu dapat dianalisis secara lebih sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Yaitu yang pertama ada strength, kekuatan. Yang pertama, di Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang usia produktifnya itu terbilang cukup besar. Yang kedua, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, banyak tenaga kerja yang memiliki motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri itu cukup tinggi. Terus untuk di kelemahannya, pertama, kompetensi tenaga kerja lah. Kompetensi tenaga kerja itu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua itu kurangnya pengalaman kerja dan praktik lapangan. Yang ketiga itu ada rendahnya penguasaan teknologi pada sebagian tenaga kerja. Dan yang keempat, kurangnya soft skill seperti komunikasi dan kerjasama tim. Untuk faktor eksternal di sini ada di peluang atau opportunities. Di antaranya itu ada satu, tersedianya berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Yang kedua, adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, dukungan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan untuk faktor threats atau ancaman itu ada di satu, persaingan tenaga kerja yang semakin ketat. Dua, perkembangan teknologi dan otomatisasi yang dapat menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja asing yang memiliki kompetensi cukup tinggi. Dan yang terakhir itu ada perubahan kebutuhan industri yang berlangsung sangat cepat, mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan yang terkadang itu cukup melelahkan bagi si pencari kerja atau tenaga kerja yang memang membutuhkan. Oke, next. Baik, selanjutnya itu di sini ada solusi dalam mengatasi ketidaksesuaian kompetensi. Yang pertama itu ada di menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, di mana lembaga pendidikan itu tuh sangat diperlukan untuk dapat menyesuaikan kurikulum secara berkala agar materi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Karena dengan begitu lulusan itu tuh dapat sesuai gitu dengan perkembangan dunia kerja. Karena dengan lulusan baru itu tuh tidak hanya dapat memahami teori, tetapi juga dapat memiliki keterampilan yang relevan sehingga siap untuk memasuki dunia kerja. Jadi kayak punya pengalaman tersendiri gitu. Yang kedua itu ada meningkatkan program magang, di mana tuh program magang itu tuh sangat amat diperlukan eee, guna un guna untuk dapat memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada peserta didik. Karena melalui hal ini peserta didik itu jadi mampu untuk mengenal lingkungan kerja, memahami tuntutan industri, juga dapat meningkatkan keterampilan praktisnya. Yang ketiga itu ada meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, di mana tuh ini sangat diperlukan sebab untuk dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja, sesuai dengan, standar industri itu sendiri. Sertifikasi itu tuh juga dapat, menjadi bukti gitu kompetensi, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh pekerjaan. Jadi tuh kayak sertifikat itu tuh, misalkan kita dapat taruh di CV atau, sebagai bukti kalau kita tuh benar-benar, sudah, memiliki pengalaman dalam bidang industri kayak gitu. Dan yang keempat itu ada pengembangan soft skill, di mana selain daripada teknisi, tenaga kerja juga perlu untuk mengembangkan soft skill kayak komunikasi, kerja sama tim, terus juga kepemimpinan, beserta juga, kemampuan beradaptasi dan, problem solving gitu, penyelesaian masalah. Karena dengan aspek tersebut tuh, sangat amat dibutuhkan untuk dunia perusahaan atau dunia industri itu sendiri, kayak gitu. Terus yang kelima itu ada di program upskill dan reskilling, di mana tuh perkembangan teknologi yang cepat, dapat membantu tenaga kerja, untuk terus memperbarui, kemampuan kemampuan itu sendiri gitu. Dari program
Upskill itu tuh bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang, sudah dimiliki. Sementara dari reskilling itu tuh, bertujuan untuk mempelajari keterampilan baru, agar tetap, relevan dengan kebutuhan industri. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada memperkuat, kerjasama pendidikan, dengan industri. Di mana kerjasama itu tuh dapat dilakukan dengan cara penyusunan kurikulum, terus ada program magangnya, pelatihan maupun seminar. Sehingga tuh, dalam proses rekrutmen itu tuh, dapat langsung gitu, karena kan dengan itu, lulusan akan lebih mudah untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Mmm. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, permasalahan ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurikulum pendidikan yang belum sesuai, terus perkembangan teknologi, kurangnya pengalaman kerja, rendahnya pelatihan, dan yang terakhir itu hingga kurangnya penguasaan soft skill. Melalui analisis SWOT atau SWOT, diketahui bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas SDM, namun juga menghadapi berbagai ancaman seperti persaingan global dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, terus dunia pendidikan, terus dunia industri dan tenaga kerja agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.